Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 86-90. Bab 86. Makan malam. Paman, di saat genting seperti ini Paman masih bisa bercanda. Bagaimana kita bisa berselera untuk makan sementara musuh-musuh yang kuat akan datang menyerang kita? Tanya Tristan bingung. Dia merasa Dylan terlalu santai dengan kondisi darurat ini. Namamu Tristan, kan? Kau tidak usah cemas, mari berkumpul di meja makan, kita akan susun strategi kita di sana. Ajak Dylan masih tetap santai. Meski sedikit enggan, namun dengan tak berdaya, akhirnya Tristan tetap mengikuti orang-orang itu, karena tampaknya semua orang sangat percaya pada ayah Axel. 1 jam lagi telah berlalu. Waktu kini sudah menunjukkan jam 8 malam. Tiba-tiba SSC di tangan semua orang memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya, lalu sebuah alarm peringatan muncul bersamaan. Suara sistem pun terdengar, sistem melaporkan. 2 pesawat melaju dengan kecepatan tinggi, diperkirakan akan muncul 39 km di arah utara, dan 57 km di arah barat. Saatnya kita bersiap, Lilian, Tristan kalian ikut denganku ke utara, Catherine dan Olivia, kalian cari Axel dan Evelyn dan pergilah ke barat. Perintah Dylan. Sebentar ayah. Tristan, kau bawa 5 bangsa Blue Eyes Warrior itu dalam keadaan sehat, tunjukkan pada mereka kelembutan bangsa di planet ini, ceritakan semua yang sudah pasukan planet mereka lakukan di tempat kita. Jika mereka bersikap baik, lepaskan para tawanan itu. Namun jika tidak, jangan ragu untuk menghabisi mereka semua. Perintah Axel bahkan lebih tegas dan berwibawa dari Dylan. Semua orang terkagum-kagum dengan aura yang dipancarkan Axel, aura yang penuh kelembutan namun juga sangat menekan dan terasa mengerikan. Kalian bertiga ikuti aku, kita menuju ke pesawat milik bangsa Solaris itu. Ingat jangan bertindak gegabah, ayah dan Tristan majulah lebih dulu, lakukan negosiasi dengan cara lembut terlebih dulu, jika tidak bisa mencapai kesepakatan, maka kalian boleh menyerang, jika sampai itu terjadi. Kalian bertiga baru ungkapkan kekuatan kalian. Lanjut Axel. Oh iya, satu lagi, mulai sekarang tetapkan Axel sebagai Lord Planet ini, aku adalah penasihatnya, Tristan adalah jenderal tertinggi dan kalian berempat adalah ratunya. Perintah Dylan. Baik. Semua orang menjawab serempak. Kalian berangkatlah sekarang. Perintah Axel pada Dylan dan 2 lainnya. 3 orang itu mengangguk, lalu segera melesat ke arah utara. Catherine, Olive, dan Eve. Kalian ikuti aku tidak akan turun tangan, kalianlah yang akan bernegosiasi dengan para pasukan Solaris itu. Tambah Axel. Baik Sel. Baik Kak. Jawab 3 gadis cantik itu serempak, lalu mereka pun langsung bergerak. Ibu, Paman dan Bibi, kalian tinggal di dalam rumah, jangan keluar sampai semuanya aman dan aku kembali, walau apapun yang terjadi. Perintah Axel lagi. Setelah itu dia juga menghilang dari tempatnya dan langsung muncul beberapa puluh meter dari tempat Catherine dan yang lainnya. Julia, putramu memang sangat luar biasa, kalau saja itu masih 20 tahun yang lalu. Sayang, apa kau akan membuat aku bersaing dengan menantuku sendiri? Potong William, yang disambut dengan tawa semua orang. Sudah, ayo cepat masuk rumah dulu, kita ini tidak punya kekuatan seperti mereka, bisa bahaya kalau kita berada di luar. Ajak Dani. Lalu mereka semua masuk ke dalam rumah itu. Di dalam pesawat Jenderal 5. Jenderal 5, sekarang kau adalah pemimpin pasukan ini, prioritas kita adalah menyelamatkan putra dan putri kalian. Jika memungkinkan, jangan sampai memulai pertarungan. Perintah Pangeran Aestri. Baik, Pangeran. Jawab 4 jenderal itu serempak. Ice 4, kau ikuti aku. Aku merasakan ada pesawat yang membawa beberapa orang melesat di belakang kita. Kita harus cek, apakah itu musuh atau teman. Ajak Aestri pada adiknya. Baik kakak. Jawab Ice 4 lembut. Jangan lupa sesuaikan penampilan kalian agar para penduduk bumi tidak kebingungan. Lanjut Aestri, lalu dia langsung merubah wujudnya. Lalu pesawat mereka perlahan mendarat. Aestri dan Ice 4 segera melesat ke arah barat. Sementara 4 jenderal itu turun dari pesawat dan hendak mengecek situasi di sekeliling. Bab 87. Tepat saat itu, Dylan datang bersama Tristan, sementara Lilian berada di belakang mereka bersama kelima orang dari bangsa Blue Eyes Warrior itu. Tuan-tuan, selamat datang di planet kami. Sapa Dylan ramah,
dia tidak memancarkan sedikit pun aura permusuhan. Kau ini siapa? Apakah kau ini Lord Planet ini? Tanya Ice Seven sedikit ketus. Jenderal Seven, caramu bertanya terlalu kasar. Tegur Ice Five. Dia sudah melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja, dan sedang berjalan mendekat dari kejauhan. Ayah. Sapa Ice 24. Dylan, Tristan dan Lilian sama sekali tidak menghalangi mereka. Setelah melihat tidak ada yang bergerak, 4 orang lainnya juga berlari menuju ayah mereka masing-masing. Saat itu Ice 24 menceritakan semua yang terjadi, dia juga mengakui kesalahannya pada ayahnya. Namun tidak dengan Ice 51, temperamennya sama dengan ayahnya, mereka berdua memiliki arogansi yang sama, bahkan mereka berniat untuk kembali melakukan perlawanan. Kalian sudah berani menyakiti putraku, dasar bangsa rendahan, panggil makhluk sialan yang melukai putraku, aku akan buat perhitungan dengannya. Ujar Ice Seven marah. Jenderal Seven, bukankah kita diperintahkan untuk tidak bertarung jika tidak dalam situasi terdesak? Tegur Ice Nine mengingatkan. Jenderal Nine benar, lagi pula sekarang putra dan putri kita baik-baik saja, lalu apa lagi yang perlu kita permasalahkan? Tambah Ice 11. Kalian mungkin belum tahu, serangan yang diterima anak-anak kita, itu disebabkan karena kecerobohan putriku, sepertinya kitalah yang perlu meminta maaf pada Lord Axel dan penduduk planet ini. Kata Jenderal Five menerangkan. Tidak peduli apapun yang sudah terjadi, yang jelas harga diri bangsa kita harus dipertahankan, siapa yang akan maju bersamaku. Kalau tidak ada biar aku dan putraku yang menyelesaikan ini. Kata Jenderal Seven bersikeras. Dia langsung melesat ke arah Dylan dan menyerangnya. Swoosh. Buk. Dylan dengan santai menahan pukulan Ice Seven, bahkan tanpa bergerak dari posisinya. Apakah kau melakukan ini secara pribadi, atau mewakili bangsamu? Tanya Lilian datar. Ia berjalan dengan santai dari belakang, dengan kedua tangan terlipat di dadanya. Seketika tekanan besar yang bahkan menyamai tekanan Jenderal Five langsung memenuhi tempat itu. Siapa kau? Tanya Ice Seven mulai sedikit tidak nyaman. Perkenalkan, dia adalah Ratu Lilian, istri kedua Lord kami. Aku adalah ayah kandung dari Lord Axel, sekaligus penasihatnya. Dan yang di sebelahku, adalah jenderal tertinggi di bawahku, yang bertugas mengamankan planet ini, dan putrimu juga telah dirawat olehnya selama ini, Tuan Jenderal Five. Kata Dylan memperkenalkan mereka, dia dengan sengaja mengatakannya dengan sedikit berlebihan agar bisa menarik perhatian orang-orang itu. Salam hormatku, pada Sang Ratu dan Tuan Penasihat. Kata Jenderal Five sopan, yang diikuti oleh Jenderal Nine dan Jenderal 11. Mereka berpikir, jika ratunya saja sehebat ini, pasti Lord Planet ini juga bukan orang lemah, bisa jadi ia jauh lebih kuat dari Lord One, karena level Lord One hampir sama dengan Jenderal Five. Itu sebabnya Jenderal Five diangkat menjadi orang kepercayaannya. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan perselisihan antara kedua orang terkuat itu. Karena sebelumnya saudara kandung Lord One sendiri telah berkhianat karena hal itu. Lalu Jenderal Five melirik Tristan, kemudian ia melihat ke wajah putrinya dan bertanya, apakah benar, dia yang telah merawatmu selama ini sayang? Ice 24 mengangguk pelan, dengan kepala tertunduk dan wajah yang mulai bersemu merah. Apa yang terjadi dengan putriku? Mungkinkah dia sedang jatuh cinta? Batin Ice 5. Ayah. Tidak paman, maksudku Tuan Jenderal, aku tidak melakukan apapun pada putri Anda. Bantah Tristan penuh kegugupan. Bab 88. Hahaha, aku paling mengenal putriku. Kau, siapa namamu? Tanya S5 dengan tawa jahat, berpura-pura marah. Nama saya Tristan Tuan. Jawab Tristan gugup. Putriku adalah salah satu gadis paling berharga dan berstatus tinggi di Ice Planet, dia juga memiliki harga diri tinggi yang tak bisa disentuh. Berani sekali kau merawatnya sembarangan, kau harus memberiku penjelasan, jika tidak. Jangan ayah, jangan lakukan apapun padanya, aku mencintainya. Refleks kalimat jujur itu terlontar dari mulut kecil Ice 24. Setelah itu, Ice 24 kembali tertunduk dan merasa jauh lebih malu dari sebelumnya. Tristan yang mendengar itu gemetar karena kegembiraan, hampir saja dia melompat-lompat kegirangan. Tapi dia juga sangat takut pada Jenderal Five di depannya. Kau menyukai pria itu? Tanya Jenderal Five menggoda. Ayah, jangan lakukan itu, aku tahu ayah sedang menggodaku. Kata Ice 24 dengan malu dan sedikit kesal. Baiklah, ajak aku untuk lebih mengenal calon menantuku. Pinta Jenderal Five, dengan senyum ramah, merekah di wajah tegasnya. Seketika suasana langsung mencair.
Bahkan Jenderal Seven yang tadi sempat bertindak impulsif, kini juga mulai tenang dan bersikap sedikit lebih santai. Para jenderal sekalian, izinkan kami menyambut Anda sekalian secara pribadi, silahkan kalian ikuti kami. Ajak Dylan ramah. Lalu ia mengantarkan para tamu dari Ice Planet itu, ke Megatrix lama yang merupakan tempat Tristan merawat Ice 24 dan yang lainnya sebelumnya. Megatrix itu kini telah berubah bentuk menjadi rumah mewah, yang hanya sedikit lebih kecil dari rumah Axel yang satunya, tempatnya juga berada sekitar 200 meter dari rumah besar Axel itu. Sementara itu, berbeda dengan keadaan hangat dan menyenangkan di sisi Dylan dan yang lainnya. Keadaan di sisi Axel justru sangat menegangkan. Terlihat Jenderal Brazuka sedang bertarung sengit dengan Evelyn, sementara Catherine dan Olivia menghadapi pria gemuk bernama Dodoria. Axel sendiri hanya memandangi mereka dengan tenang dari kejauhan. Ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di mana sepasang pria dan wanita yang tak ia kenal sedang mengepung Jarbon, jenderal terkuat kedua setelah Brazuka. Ice Zero, dasar pengkhianat, ternyata kau ada di sini. Hari ini, kami akan menghabisimu demi ayah kami yang telah kau lukai dengan sangat parah hanya demi kekuasaan. Teriak Ice Tree marah. Ia tidak menyangka pamannya yang merupakan pengkhianat bangsa Blue Eyes Warrior kini berada di planet bumi dalam keadaan sehat, ia bahkan memancarkan aura energi yang sangat kuat, yang mungkin melebihi ayahnya. Sedangkan kondisi ayahnya saat itu terluka parah karena kebrutalan pria di depannya ini. Hahaha, keponakanku, lama tak bertemu. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Apa dia masih sekarat di level 6-nya itu dan tidak mampu meningkat? Kalian lihat aku sekarang adalah seorang petarung dengan level energi tingkat 7, bahkan hari ini jika kalian bersama melawanku, mungkin kalian yang akan mati. Tantang Jarbon dengan senyum meremehkan. Satu lagi, aku bukan lagi bagian dari bangsa Blue Eyes bodoh kalian itu, namaku adalah Jarbon, dan aku jenderal kedua Lord Red Lavarian dari planet Vargas 8. Tambah Jarbon dengan nada angkuh dan rasa kebanggaan yang jelas terlintas di sorot matanya. Dasar pengkhianat, aku habisi kau. Teriak Ice Tree penuh emosi. Dengan cepat mereka berdua melesat menyerang Jarbon. Dalam waktu yang relatif singkat, 3 pertarungan sengit pun dimulai. Evelyn yang sejak awal terlihat lemah, kini terlihat sudah mulai terbiasa dengan situasi, dan ia mulai mampu mengimbangi Jenderal Brazuka yang berada di level energi tingkat 7 menengah. Catherine dan Olivia bahkan mampu menghajar Dodoria dengan kemampuan gabungan mereka. Catherine berhasil membanting Dodoria beberapa kali, dengan kecepatan berkali-kali lipat yang diatur oleh Olivia. Hasilnya sekarang Dodoria mulai berada dalam kondisi terdesak. Bab 89. Setelah 5 jam berlalu, pertarungan kini sudah memasuki babak akhir. Saatnya menyelesaikan pertarungan Liv, kita serang dengan kekuatan penuh. Ajak Catherine. Dodoria yang saat ini ada di level energi tingkat 6 puncak, merasa sedikit tak berdaya, ia tak menyangka 2 gadis lemah yang hanya memancarkan level energi tahap 3 bisa membuatnya sangat kewalahan. Evelyn juga sudah berhasil menekan Brazuka yang berada di level energi tingkat 7 menengah, dengan kekuatan level 7 puncaknya yang kini sudah benar-benar ia kuasai sepenuhnya. Sementara yang terjadi pada Ice Tree dan Ice 4 justru sebaliknya. Mereka berdua justru sedang berada dalam tekanan. Serangan yang dilancarkan Jarbon benar-benar beringas dan berhasil menekan mereka berdua dengan telak. Darah bahkan telah mengalir dari sudut mulut Ice Tree, ia dihantam hingga terlempar puluhan meter, bahkan tubuhnya sudah sedikit hancur. Pedangnya telah direbut oleh Jarbon, dan pedang itu digunakan untuk menyerang Ice 4. Ice 4 terus berada dalam tekanan hingga ia mundur puluhan langkah, saat itu ia mulai kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Hahaha, hari ini aku akan habisi seluruh keturunan Lord One, agar bangsa Blue Eyes Warrior kalian tahu kesalahan mereka. Jika kau ingin menyalahkan seseorang untuk kematianmu, maka salahkan ayahmu karena telah merebut tahta dariku. Setelah mengatakan itu, Jarbon mengayunkan pedangnya ke leher Ice 4 tanpa belas kasihan. Ice 4 hanya mampu menutup matanya karena ketakutan. Ice Tree tidak bisa menggerakkan tubuhnya, ia merasa sangat cemas dengan keselamatan adiknya, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat pedang putih itu hampir menyentuh leher Ice 4, sebuah bayangan melesat dan langsung menggendong Ice 4 di kedua lengannya. Tidak seorang pun menyadari kehadiran bayangan itu, bahkan pancaran energinya pun sama sekali tak terasa. Jarbon baru sadar dan dia sangat kaget karena tiba-tiba target serangannya menghilang, dan pedang dalam genggamannya hanya menebas udara kosong. Ice 4 membuka matanya, karena ia tak merasakan pedang tajam itu menyentuh lehernya. Kemudian ia melihat sosok yang sangat tampan sedang menggendong tubuhnya dengan santai. Seketika wajahnya memerah,
dan jantungnya berdebar kencang. Kata orang, salah satu cara terbaik merebut hati seorang gadis, adalah menyelamatkan dan memberinya harapan di saat-saat terakhir ketika dia telah putus asa. Dan itu terbukti, karena entah bagaimana sekarang hati Ice4 seperti telah terikat pada satu orang, siapa lagi kalau bukan pria tampan yang tengah menggendongnya ini. Dengan kepercayaan penuh, Ice4 menutup matanya kembali, dan membenamkan kepalanya di dada Axel. Axel yang merasakan pergerakan di dadanya menoleh ke bawah, dan mendapati gadis cantik yang diselamatkannya itu sedang bersembunyi dalam dekapannya seolah ketakutan, bahkan tangan Ice4 secara alami telah memeluk leher Axel. "Hai, kau kenapa? Kau tadi bertarung cukup hebat." Puji Axel saat mereka telah mendarat. "Tuan, silahkan turunkan aku, terima kasih sudah menyelamatkanku dari maut. Bisakah Tuan bantu selamatkan kakakku juga?" pinta Ice4. Axel lalu menurunkan Ice4 dan berkata, "Tenanglah, aku tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah di tempatku." Sebelum Axel bergerak, Ice4 bertanya, "Bolehkah aku tahu namamu, Tuan?" "Namaku Axel Skies." Jawabnya singkat sambil melesat dan seketika berdiri hanya 1 meter di depan Jarbon. "Menurut yang kudengar sebelumnya, namamu adalah Ice Zero, atau harus ku sebut Jarbon?" "Ah, tapi sudahlah, makhluk rendahan sepertimu tidak pantas untuk ku ingat namanya," kata Axel datar namun sengaja merendahkan. "Kau, siapa kau ini? Mengapa mencampuri urusanku? Kau ingin mati, hah?" ancam Jarbon kesal. Bab 90. Axel tersenyum santai dan menjelaskan, "Namaku Axel Skies, sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dengan urusanmu atau urusan siapapun. Tapi perlu kau ketahui, bisa dikatakan jika saat ini aku adalah orang terkuat di planet ini, jika di planet kalian mungkin kalian akan menyebutnya Lord. Gadis di sana, juga 2 gadis di sana adalah 3 dari 4 ratuku." Saat itu Axel menunjuk Catherine, Olivia dan Evelyn. Hal yang dikatakan Axel, adalah salah satu strategi Dylan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kalau planet bumi bukanlah planet sembarangan yang bisa dikunjungi siapapun dengan tanpa kesopanan. "Sebelumnya aku pernah memperingatkan beberapa orang dari Ice Planet agar tidak berbuat onar di tempatku, saat itu mereka patuh dan aku mengampuni mereka. Tapi kalian..." Axel menggeleng dan raut wajah cerianya berubah muram. "Kalian itu tamu tak diundang, bukan hanya berani datang, kalian bahkan berperilaku buruk pada para ratuku dan juga pada orang lain. Sekarang kau adalah contoh pertama bagi para pendatang yang tidak berlaku sopan di planet ini," tambah Axel. Ia menatap pedang putih di tangan Jarbon, lalu ia berkata dengan tenang, "Pedang yang bagus, aku juga punya satu yang seperti itu." Lalu ia mengeluarkan Blue Spartan Sword dari cincin penyimpanan. Seketika pedang biru yang berkilau sudah berada di genggaman tangan kanannya. Axel tersenyum santai dan berkata, "Begini aturannya, aku akan menyerangmu dengan 1/4 energiku, tidak-tidak, mungkin 1/10-nya saja. Jika kau berhasil menahannya, maka artinya kau selamat dan kau boleh kembali ke Vargas 8 kapanpun kau mau. Tapi jika kau gagal menahannya, mungkin planet ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu dan aku akan mendirikan sebuah makam untukmu di tempat ini, sebagai tanda peringatan bagi siapapun yang berani datang dan mencoba mengusik ketentraman planetku." "Sombong sekali kau anak muda." "Baiklah, aku sepakat," jawab Jarbon dengan senyum sinis. "Bersiaplah, aku akan menyerang," kata Axel memberi peringatan. "Majulah, aku akan menahan seranganmu denganmu." Swoosh. Slash. Buk buk buk. Bruk. Belum selesai Jarbon menjawab, Axel sudah melesat, menebas, lalu dalam sekejap kembali ke tempatnya. Seketika itu juga kepala Jarbon sudah jatuh dan memantul beberapa kali di tanah, lalu disusul dengan tumbangnya tubuh tinggi Jarbon. Pedang biru di tangan Axel masih berkilat indah, seperti tidak pernah digunakan, bahkan tidak ada sedikitpun bekas tetesan darah Jarbon di pedang itu. Semua orang terbelalak tak percaya, Brazuka yang sedang bertarung dengan Evelyn bahkan langsung mundur ke kejauhan karena kaget, begitu pula dengan Dodoria. Sementara ketiga gadis itu segera kembali ke sisi Axel. Tubuh Aestri gemetaran, ia sendiri tahu seberapa kuat pamannya itu. Lalu pemuda ini, dia bilang itu hanya 1/10 dari kekuatannya. Kalau begitu, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seberapa mengerikan dia? Batin Aestri bergemuruh hebat. Dalam hatinya, dia merasa bersyukur karena ia tidak bertindak gegabah, namun sekarang dalam hatinya muncul rasa takut. Jangan-jangan, para jenderal itu melakukan sesuatu yang buruk, jika sampai itu terjadi, bisa-bisa nasib mereka semua akan sama dengan Jarbon. "Adik, hubungi Jenderal 5. Suruh mereka untuk tidak bergerak."
Perintah Aestri. Sementara Aesfor sudah tenggelam dalam lamunannya tentang pria tampan penyelamat hidupnya itu. Wah, dia hebat sekali, selain tampan dan baik hati, dia juga sangat kuat. Aku akan minta pada ayah untuk menikahkan kami, aku tidak ingin pulang, aku mau tinggal di planet ini dan menjadi istri pria tampan itu. Batin Aesfor. Adik, apa kau dengar? Teriak Aestri lebih kencang. Iya kakak, ada apa? Tanya Aesfor gelagapan, ia baru mendengar panggilan kakaknya setelah Aestri berteriak kencang. Perintahkan Jenderal Five dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Ulang Aestri memberi perintah. Baik kakak. Bersambung.